Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim wa man iktafa amma ba'd. Teman-teman para hadirin dan hadirat segenap pendengar yang kami hormati, terlanjutkan silsilah kuliah kita pada malam ini, yaitu tentang bagaimana seorang muslim, setiap muslim hendaklah mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi sebab-sebab timbulnya perpecahan di tubuh kaum muslimin. Sebab-sebab dari sebab-sebab perpecahan di tubuh kaum muslimin. Di kelas yang lalu kita sudah menyampaikan bahwasanya umat Islam asalnya adalah umat yang satu, umat yang bersatu di atas apa? Di atas kebenaran, Al-Quran, di atas petunjuk sunnah Nabi SAW, dan di atas manhaj atau cara beragama, berakidah yang diadopsi dan diyakini oleh para sahabat Nabi yang mulia SAW. Ini asalnya umat Islam, ya. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwasanya umat ini mesti mereka bertikai. Wuqu'un la mahala, pasti terjadi perbedaan, pertikaian, dan perpecahan yang sangat mendasar, bahkan berujung terhadap buntut-buntutan, saling mengkafirkan satu dengan yang lain, dan yang lebih parah daripada itu, mereka hampir bunuh-bunuhan. Padahal mereka sesama kaum muslimin. Jadi persatuan ini masalah. Dan persatuan ini teman-teman, persatuan kaum muslimin ini yang kita inginkan, yang kita harapkan terjadi. Namun apalah daya tidak dikata, ternyata takdir Allah mendahului semua keinginan kita. Apa itu? Umat ini pasti berpecah. Pasti berpecah. Perpecahan itu tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena Allah dan Nabi-Nya yang sudah memberikan pernyataan itu. Apa dasar dalam Al-Quran? Ada tidak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya umat ini pasti berpecah belah? Apa dasarnya? Kemarin di surat ini, surat Hud, ya, Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka," atau "Walau syaa Allah laja'alan nasa ummatan wahidah." Andaikan Allah berkehendak, kalau engkau berkehendak, pasti Dia akan menjadikan umat ini semuanya bersatu di atas Islam, di atas cara beragama yang benar, di atas usul akidah yang sahih. Tidak akan ada mereka membuat aliran-aliran baru. Ya. Akan tetapi berkata Allah, "Wala yazaluna mukhtalifin." Namun amat disayangkan mereka itu suka berselisih. Tabiat manusia itu suka berselisih. Dan perselisihan kita sudah sampaikan ada dua. Perselisihan yang dibenci dan perselisihan yang ditoleransi. Perselisihan manusia apa? Perselisihan dari bertikai atau keluar dari pokok agama, itu berselisih yang dibenci, Pak. Ya, adapun perselisihan yang dibolehkan, diberikan toleransi, kita berlapang dada dalam hal itu, ini perselisihan dalam masalah cabang agama, masalah kunut dan kunut, solat ketika solat kita, apakah tangan berserikat di dada atau di pusat atau di bawah pusat atau justru lepas ke bawah. Ini perselisihan ya, perbedaan yang ditoleransi, tidak boleh kita saling membenci, ya. La inkara fi masalah al-ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam perkara yang sifatnya ijtihad, ranah perbedaan yang dianjurkan kita berlapang dada. Namun yang dimaksud perpecahan di sini adalah perpecahan yang bisa menghancurkan, merusak agama, bahkan menghancurkan melemahkan umat ini. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu, umat ini senantiasa mereka suka bertikai. Kemudian apa kata Allah? Illa ma syaa, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Rabb kalian. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang tidak suka pertikaian. Kalaupun dihadapkan atau datang kepada mereka sebab-sebab pertikaian itu, fitnah untuk kita berpecah, mereka menghindar. Saya tidak ikut campur dalam hal ini. Kemudian apa kata Allah? Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah manusia diciptakan. Artinya apa? Allah telah mendahului takdirnya bahwasanya manusia itu pasti bertikai. Ada yang di atas yang benar dan ada yang justru mengikuti jalan-jalan yang menyimpang.
Iya, ada yang mengikuti jalan yang menyimpang, dan inilah hakikat kehidupan manusia, teman-teman. Kemudian ini dalil yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita melihat bagaimana informasi pasti bahwasanya umat Islam akan terpecah. Ini hadis yang sangat ma'ruf, sering kita dengar. Bahkan hadis ini dikatakan oleh para ulama sampai derajat mutawatir dari sisi makna. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku pasti mereka akan terpecah belah. Mereka akan bertikai satu dengan yang lain, bikin kelompok-kelompok dalam Islam, di mana kelompok itu bukan basis sosial, bukan basis pendidikan, tidak, tapi basisnya adalah penyimpangan dari masalah agama yang pokok. Sebagaimana kelas yang lalu yang sudah kita jelaskan, adanya Murji'ah, adanya Syiah, adanya Rafidhah, ya, adanya Qadariyah, adanya dan sebagainya. Ini penyimpangan berbahaya, teman-teman. Kelompok-kelompok yang keluar dari Islam. Ya. Nah, 73 golongan ini kata Nabi SAW, semuanya kulluhum finnar. Semuanya diancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok saja yang tidak. Ketika para sahabat mendengarkan hadis ini, mereka bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang kelompok yang selamat itu, hai Nabi? Jadi 73 apa? Umat ini banyaknya, nanti akan kita jelaskan secara insyaallah. 73 semuanya diancam masuk neraka. Kenapa? Karena perbedaannya perkara usul, perkara pokok, fundament. Bukan masalah-masalah yang sepele, ringan, tidak. Nah, siapa yang selamat itu Rasulullah dari 73 itu? Yang selamat hanya satu. Siapa mereka? Maka ana alaihi yauma wa ashabi. Orang yang selamat itu cirinya satu. Itu orang yang senantiasa memperjuangkan, memegang teguh apa yang akidah, cara beragama yang aku ajarkan hari ini, yang aku pegang dan yang diamalkan, yang difahami oleh para sahabat. Ini kata kunci. Kata kunci. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam ketika sesaat beliau sebelum beliau meninggal dunia, Nabi SAW pernah juga mengatakan pada sahabat, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Siapa saja di antara kalian yang hidup setelah aku tiada. Di saat Nabi meninggal dunia, siapa saja di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal dunia, fa sayarah ikhtilafan katsira. Pasti kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan yang sangat banyak. Kemudian apa pesan Nabi SAW? Kata beliau, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kau memegang erat sunnah yang aku ajarkan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah yang dibawa oleh para sahabat, terutama para khulafa' rasyidin yang 4. Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya. Aqu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnah walaupun berat. Ya. Aqu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnah yang dibawa, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang difahami oleh para sahabat dengan gigi gerhammu. Nawajid, teman-teman, dalam bahasa kita yaitu gigi gerham paling dalam, di mana yang paling dalam, di mana gigi ini paling kuat kalau menggigit. Kalau kita gigit, Pak, mana yang kuat? Gigi seri atau gigi dalam, gigi gerham. Nabi mengatakan apa? Peganglah erat ajaran agama yang dibawa oleh para sahabat. Iya, dengan apa? Dengan gigi gerham. Indikasi menunjukkan bahwasanya memegang kebenaran ketika terjadinya fitnah dan perpecahan yang banyak di tubuh umat Islam, ini bukan perkara ringan, perkara berat. Kenapa? Karena mendominasinya kebatilan dan banyaknya jalan-jalan penyimpangan. Mereka memberikan nama-nama atas nama Islam, semuanya nama Islam. Tapi Nabi memberikan kata kunci, pegang erat sunnah dan sunnah para sahabat. Dan ini kita jelaskan nanti di sebab-sebab sebab utama hancurnya umat ini. Saya pahami, teman-teman. Ini 3 dalil yang kita pahami yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya menunjukkan bahwasanya umat Islam pasti berpecah, dan itu tidak mungkin tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apakah kita akan mengikuti gelombang tsunami perpecahan itu sehingga kita diombang-ambing, bagikan buih yang tidak berdaya, bawa kemana saja mereka mau, ataukah justru kita konsisten dengan apa? Dengan ajaran agama yang murni. Apa ajaran agama yang murni? Al-Quran, sunnah yang sahih, kemudian di atas pemahaman para sahabat. Di atas pemahaman para sahabat. Kita mengambil agama kemana? Ke sumbernya apa? Sumbernya. Bukan kehiliran-hiliran, tidak.
Kalau kita mau melihat antara kita dengan Nabi SAW kan jauh jaraknya. Jauh jarak kita antara dengan Nabi SAW. Berapa abad? Lebih kurang 1400 tahun, lebih kurang jarak kita dengan Nabi SAW. Maka kemurnian agama itu bisa jadi sampai di kita sudah ada kontaminasi, Pak. Terkontaminasi dengan apa? Dengan apa? Dengan virus-virus yang beragam. Kita punya aliran sungai. Kalau umpama kita lihat aliran sungai yang panjang dari hulu sampai ke bawah. Di bawah ternyata kita temukan iliran air ini keruh. Apakah kita apakah kita meyakini air ini pasti keruh dari dulu gitu, Pak? Belum tentu. Bisa jadi di pertengahan sungai itu ada pohon yang tumbang, ada yang longsor. Dari sana ke bawah baru kotor. Sementara dari yang tumbang itu ke atas masih jernih. Nah, inilah yang diajarkan oleh agama kita, bahwasanya ketika ada penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan, pertikaian, kok umat ini berbeda? Kok saya berbeda dengan Bapak dalam hal ini? Nah, kita lihat, kembalikan ke sumbernya. Sehingga apa? Tahu mana yang keliru dan mana yang benar. Mana yang salah, mana yang keluar dari jalan. Karena perkataan yang bagus dari seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata begini, "Man akhadha al-ilma min 'ainil ilmi sabat." Siapa saja yang mengambil ilmu agamanya dari sumbernya yang jernih, pasti dia beragamanya kokoh. Dia tidak terombang-ambing dengan fitnah. Wa man akhadha al-ilma min jarayanihi. Siapa saja yang mengambil ilmu dari aliran-aliran ke bawah. Aliran ke bawah, maksudnya air cabang-cabang anak sungai gitu, bukan lagi sumbernya. Maka dia akan terombang-ambing dengan fitnah, ungkapan-ungkapan yang indah, gelar-gelar atau nama-nama yang bagus, nama-nama yayasan, nama organisasi, nama kelompok yang namanya ada ismenya, Pak, Islamisme. Namanya Islami, tapi justru di dalamnya adalah ada beragam corak kerusakan. Nah, gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Apa sebab-sebab perpecahan yang terjadi yang paling dasar? Ya, apa hal-hal yang paling dasar sebab atau hal yang paling besar pengaruhnya sehingga terjadi perpecahan dan penyimpangan di tubuh kaum muslimin. Di sini saya mengumpulkan ada dua faktor besar. Dua penyebab besar yang menjadikan umat ini berpecah belah. Satu, faktor luar yang datang dari luar, dan yang kedua faktor dari dalam sendiri. Faktor dari luar ada dua, dan faktor dari dalam ada tiga. Akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Pertama, teman-teman, ada sebab-sebab yang mesti kita waspadai sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama itu sebab eksternal, sebab yang membuat umat ini hancur, rusak, terjadi perpecahan luar biasa. Itu sebab yang berasal dari luar. Apa sebab berasal dari luar itu? Yang pertama adalah faktor daripada janji yang sudah ditorehkan oleh iblis. Janji apa, Pak? Yang sudah ditorehkan oleh iblis. Di mana, Pak? Kita tahu bahwasanya musuh iblis adalah common enemy, musuh bersama. Allah berfirman tentang iblis dalam Al-Quran apa? Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya syaitan, iblis dan bala tentaranya, mereka ini apa? Innama dzalikum asy-syaitan innama asy-syaitanu lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhiluhu aduwwa. Ambillah syaitan, ambillah iblis dan bala tentaranya sebagai, diposisikan mereka sebagai musuh. Jangan dijadikan dia teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih peranan iblis, peranan syaitan di dalam merusak kaum muslimin, merusak umat ini? Peranannya adalah karena sebab janji yang sudah ditorehkan ketika pertama kali dia keluar dari surga. Di mana iblis telah berjanji, Pak? Apa kata iblis dalam Al-Quran ketika dia diusir dari surga? Qala fa bi izzati, ya Allah, demi kemuliaan Engkau, la ughwiyannahum ajma'in, pasti akan aku sesatkan
hamba-hambamu, anak Adam yang bertauhid kepadamu semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali sedikit di antara mereka dari orang-orang yang ikhlas. Berarti apa Pak? Ini janji Pak. Ini janji yang sudah di apa namanya, ditorehkan oleh iblis. Saya pasti dan benar-benar akan berupaya semaksimal mungkin menyesatkan seluruh manusia. Anak Adam susahkan mereka dari jalan yang lurus, dari jalan yang hanif, dari jalan tauhid menuju jalan syirik dan turunan-turunannya. Ini janji iblis. Cuma sedikit yang tidak disesatkan oleh iblis. Siapa mereka? Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali orang yang jujur, kecuali orang yang benar-benar ikhlas, kecuali orang-orang yang membersihkan hatinya dengan ilmu agama, sehingga mereka sulit untuk disesatkan oleh iblis. Baik. Dan ayat-ayat yang semisal teman-teman sangat banyak dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya bagaimana sumpah serapah iblis. Iblis telah bersumpah di awal dia dikeluarkan dari surga, ya, karena penyakit hasad yang dia miliki. Jadi Pak, iblis itu keluar dari surga apa sebabnya? Hasad. Tidak suka dengan orang baru. Ya tak? Kenapa? Karena makhluk yang pertama, mana yang lebih dulu diciptakan? Adam atau iblis? Iblis lebih dulu Pak. Makhluk yang lebih dahulu diciptakan adalah iblis sebelum Nabi Adam AS. Iya, kata Allah dalam Al-Quran, wal janna khalaqnahu min qablu min naris sam. Sungguh jin telah kami ciptakan terlebih dahulu, ya, sebelum Adam itu. Di mana jin diciptakan dari apa? Dari lidah api, dari lidah api. Nah, ketika ada sosok yang baru, member baru di surga, namanya Adam. Jenisnya berbeda, diciptakan dari tanah yang bentuknya lebih bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Usjudu li Adam. Hendaklah wahai iblis kalian sujud. Malaikat iblis sujud kepada Adam. Sujud bentuk penghormatan, pengakuan. Kenapa? Ini makhluk yang Allah muliakan. Lima khalaqtu biyadayhi, makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku yang mulia. Jadi Nabi Adam Pak diberikan spesialisasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari tanah dan dibentuk dengan kedua tangan Allah yang mulia. Ini spesialisasi Adam AS. Ternyata hal realita itu membuat hasadnya iblis. Apa yang dikatakan? Saya tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Ana khairun min. Saya lebih baik daripada Adam. Kalau tahu minna, kalau tahu apa? Minti, kalau tani minna. Kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Saya lebih baik daripada Adam. Akhirnya apa yang terjadi? Hasad membara. Yang membuat akhirnya iblis terlaknat keluar dari surga. Namun demikian teman-teman, hasad itu tidak selesai dengan apa? Dengan keluarnya iblis dari surga. Apa yang terjadi? Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyesatkan apa? Menyesatkan anak Nabi Adam alaihissalam, terutama orang-orang yang bertauhid di atas agama Allah. Hal yang serupa sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-A'raf juga, qala fa bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, pasti akan aku alihkan, aku ajak dan aku sesatkan mereka daripada jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan pasti setelah itu akan aku datangi mereka dari arah kanan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin, dan kami akan datangi mereka dari arah depan, belakang, kiri dan kanan, dan sedikit engkau ya Allah akan menemui manusia itu termasuk orang yang bersyukur. Apa maksudnya ayat ini? Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan maksud iblis, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus oleh Allah. Apa maksudnya? Ay tariqal haqqi wa sabilan najat. Yani dari jalan yang hak, dari jalan yang benar, dan dari agama yang menyelamatkan, dari akidah agama yang menyelamatkan. Walau tilnannahum ala anha, dan kami akan jauhkan, dan iblis akan menjauhkan hamba orang-orang yang beriman dari apa? Dari jalan yang lurus. Li'anna ya'buduka wa la yuwahhidu, agar mereka mensekutukan engkau ya Allah dan tidak bertauhid kepadamu, bisababi idlalika iyaya, karena engkau telah menyesatkan aku. Coba lihat sumpahnya iblis yang diabadikan dalam Al-Quran. Mereka pasti akan berusaha menyesatkan manusia sejauh kemampuan yang mereka miliki, dan iblis berusaha secara malam. Iblis itu tidak mati loh, dan iblis tidak tidur. Ya, di antara sunnah kita sebagai sunnah Nabi SAW, kita dianjurkan untuk tidur siang. Kenapa? Iblis tidak bisa tidur siang. Dan mereka tidak bisa tidur. Kenapa? Mereka dalam keadaan emosi,
kepanasan, berusaha bagaimana berpikir siang malam untuk menyelesaikan anak Adam. Satu sesaat anak Adam bagi mereka jadi korban, itu adalah keberuntungan besar bagi mereka. Nah, dan korban terus berjatuhan teman-teman. Korban terus berjatuhan. Iya. Siang dan malam selalu ada saja yang menjadi hamba yang menghambakan ini dan mengikut jerat-jerat yang ditanamkan oleh iblis. Berkata Ali bin Abi Thalib rahimahullah bahwasanya Allah bin Abbas ketika menafsirkan ayat wala tajidu aktsarum syakirin. Wahai Allah, engkau tidak akan mendapati mereka termasuk orang yang bersyukur. Maksudnya bersyukur sini apa? Ayat muwahhidin. Ini engkau akan mendapati banyak manusia tidak bertauhid. Artinya apa? Orang yang bersekutu kepada Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan al-Basri rahimahullah juga pernah berkata min qibalil akhirah takdziban bil ba'thi wal jannati wal nar. Jadi iblis akan berusaha memberikan was-was, bisikan-bisikan bohong kepada manusia agar mereka mendustai akhirat, mendustakan surga, mendustakan neraka, sehingga mereka menjadi ateis. Dan ini banyak orang-orang ateis di muka bumi karena sebab apa? Karena sebab daripada jeratan iblis. Dan ini teman-teman, tengkap perkataan iblis akan menyesatkan anak Adam ini. Ya, ini cerita diucapkan kapan? Ketika dia pertama sekali dikeluarkan dari mana? Dari surga. Hal itu sebenarnya dibangun di atas persangkaan iblis. Bukan berarti iblis tahu ilmu gaib. Oh, saya bisa menyesatkan anak Adam. Pasti mereka semuanya akan banyak terjatuh kepada apa? Penyimpangan. Iya. Ini asalnya apa? Dibangun di atas apa? Di atas persangkaan. Bukan karena iblis tahu ilmu gaib. Tidak. Namun demikian, ternyata persangkaannya sesuai dengan kenyataan. Benar atau tidak? Mana yang lebih banyak hari ini, Pak? Mana yang lebih banyak di muka bumi ini? Manusia yang di atas Islam atau di atas yang di luar Islam? Di luar Islam lebih banyak. Dari masa ke masa. Coba lihat kita bagaimana mempelajari sejarah kisah Nabi, kisah para nabi. Hampir mayoritas para nabi, umat yang beriman kepada nabi itu dibanding dengan yang membangkang lebih banyak di mana? Di membangkang. Dan ini realita juga hari ini. Coba lihat umat Nabi Muhammad begitu banyak, baik umat yang beriman ataupun yang kafir. Yang kalau kita kalkulasi, ya justru yang kafir lebih mendominasi dibanding apa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita lihat dari skala kerangka besar, kaum muslimin sedikit Pak dibanding orang kafir. Yahudi, ateis, Nasrani, Hindu, Buddha, agama-agama lain sedikit. Nah Islam pun sudah di dalam nanti banyak pula cabang. Dan orang-orang yang di atas kebenaran itu sangat sedikit. Urubah, mereka orang yang terasing. Nah, oleh karenanya iblis ketika berprasangka seperti itu ternyata sesuai dengan realita, tepat dan tidak meleset. Nah, itulah kenyataan yang terjadi. Makanya Allah berfirman di dalam surat Fatir atau di dalam surat Saba ayat 20, apa kata iblis? Kata Allah SWT, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Ternyata iblis sudah berhasil, ya, persangkaannya tepat. Fattaba'uhum illa fariqan minal mu'minin, dan banyak manusia anak Adam yang mengikuti iblis kecuali sedikit dari orang-orang yang beriman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebenarnya menukilkan Al-Imam Hafidz Ibnu Katsir dan tafsir beliau. Apa kata beliau? Lamma ahbatallahu Adam minal jannati wa ma'u Hawa. Ketika Adam dan Hawa turun dari surga, ya, Adam dan ibunda kita Hawa turun dari surga, hamata iblisu farhan bima asaba minhuma. Maka iblis pun dengan senang hati, iblis menjadi senang dan bahagia atas apa yang menimpa mereka berdua. Jadi Adam kan iblis diusir dari surga lebih dahulu dengan terlaknat. Tidak lama setelah itu, jauh waktu ya, maka Adam dan Hawa pun juga tergoda oleh iblis sehingga mereka pun keluar dari surga. Artinya apa? Mereka sama-sama dikeluarkan dari surga. Ya, di saat Adam dan Hawa keluar, iblis menjadi bahagia, senang hati dia Pak. Bertepuk kaki iblis tadi. Apa katanya? Waqal idza asabtu minal abwaini ma asabtu. Kalau saya sudah berhasil menggoda Adam dan Hawa, ibu dari seluruh keturunan Adam nanti, fadzurriyyatuhu aqafu aqaf, maka pasti anak cucunya lebih mudah untuk saya sesatkan. Ayahnya saja, ibunya saja bisa disesatkan, apalagi kita nih, anak cucu keturunannya. Di mana keimanan Adam itu tidak sama dengan keimanan kita, kekuatannya, ya kan? Tapi kalau Adam dan Hawa bisa disesatkan, digelincirkan oleh syaitan, laknatullah alaihim, maka anak cucu keturunannya lebih lemah. Wa kana dzalika dhanna min iblis. Itulah yang dimaksud dengan persangkaan iblis. Jadi iblis teman-teman, posisi mereka bagi kita adalah sebagai apa? Sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai lawan. Jangan dijadikan sebagai kawan. Jadikan mereka di oposisi kita, di lawan kita. Ya.
Asyaitanu lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian dan hendaklah kalian menjadikannya sebagai posisi musuh. Jangan jadikan kawan. Kita senantiasa kita berlindung kepada Allah dari jeratan syaitan. Setiap aktivitas kita diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir. Apa tujuan teman-teman? Karena bisikan syaitan itu was-wasnya nyata, persangkaannya sesuai dengan realita, dan inilah yang menjadi kenyataan di tengah manusia. Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berarti kan Pak, kata Allah, iblis itu kalau mau menggoda kita, masuknya ke mana? Langsung ke dalam dada kita. Dan ini musuh yang berbahaya. Musuh yang berbahaya itu yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan masih mending. Kalau tidak mampu kita malam bisa lari, ya kan? Ini musuhnya tidak kelihatan. Langsungnya masuk ke mana? Ke dalam hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang senantiasa membisikkan was-was, keraguan, penyimpangan, ya, ke dalam dada manusia. Banyak, kita kan sering Pak, bisa jadi kita terbesit dalam hati kita. Manusia, kadang benar tak Allah itu ada? Itu ada bisikan-bisikan seperti itu Pak. Benar tak setelah mati kita akan membangkitkan? Itu was-was itu Pak. Ini yang disebutkan oleh ayat tadi. Sedikit dan akan menemukan manusia itu termasuk dan bersyukur. Dan korban telah banyak berjatuh dalam hati ini. Seperti apa? Kaum ateis. Ateis banyak. Di mana manusia itu dia ciptakan di atas tauhid. Tapi justru banyak yang lancar ke dalam lembah ateis, jadi murid. Apa sebabnya? Pengaruh eksternal, syaitan, iblis, jin kafir, dan para tentara. Inilah faktor pertama teman-teman yang dari luar sehingga menyebabkan manusia berpecah belah dari jalan kebenaran. Yang kedua, faktor eksternal juga yang dari luar yang membuat manusia terkhusus umat Islam ini hancur, berpecah belah, bahkan bermusuhan satu dengan lain adalah karena orang kafir, bala tentaranya iblis. Syaitan itu ada dua Pak. Ada syaitan dari jenis jin, ada syaitan dari jenis manusia. Minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari jenis jin dan ada syaitan dari jenis manusia. Nah, wujud yang kedua ini juga pengaruhnya besar Pak. Kalau yang tadi parahnya tidak nampak, kali ini nampak. Siapa mereka? Seluruh orang kafir. Selain daripada Islam, semua mereka adalah musuh kita. Maka jangan kita sekali-kali menaruh hati, menyatakan loyalitas kepada orang kafir apapun agama dan wajah mereka. Selama kafir Pak, mereka musuh kita. Walaupun dengan proses perdamaian, kita tuh berkasih sayang, datang ke mana-mana bawa proses perdamaian, gak benar tuh, semuanya dusta. Apa dasarnya? Orang kafir, Allah sudah nyatakan mereka itu adalah musuh kita. Mereka adalah musuh kita. Dan seluruh orang kafir, apa saja agamanya, baik itu Yahudi, Nasrani, ataupun agama yang lain. Dan mereka adalah bala tentaranya jin atau bala tentaranya syaitan. Apa kata Allah dalam surah Al-An'am? Kata Allah, perhatikan, wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan akan senantiasa mewahyukan, membisikkan kepada awliyaihim, kepada personil-personil mereka, army mereka, pembantu-pembantu mereka, untuk menjidal engkau wahai Muhammad, untuk menyesatkan kalian wahai kaum muslimin. Ya Allah menyatakan ini kan. Mereka membuat berapi, menyebar propaganda, informasi bohong, menyatakan dengan beragam, ya, baik kafir dan segala bentuk jenisnya. Ya. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah sebab yang sangat pondasi atau yang sangat pokok di dalam penyebab terjadinya perpecahan kaum muslimin. Mereka akan berupaya menggait kita agar sama seperti mereka. Allah berfirman di dalam surat Baqarah, wadda katsirun min ahli kitab. Dan sangat semua ahli kitab yang kafir, Nasrani ataupun Yahudi, mereka sangat bersangatan berharap law yaruddunakum min ba'di imanikum kufar, agar kalian wahai umat Islam kembali kepada agama yang mereka anut setelah kita beriman. Ini usaha siapa Pak? Upaya orang kafir. Maka dengan itu tidak boleh seorang muslim mentaati apalagi mencintai orang kafir, meloyalitaskan mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, berkolaborasi dalam urusan agama dengan mereka, membawa mereka ke dalam masjid, membiarkan mereka berbicara dengan Allah, dengan masalah urusan agama mereka dalam masjid. Tidak boleh, tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Allah sudah menegaskan mereka itu bersangatan bagaimana kita mengikuti agama seperti mereka. Dalam surah Al-Imran Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
In tuti'ul ladzina kafaru, wahai orang beriman, jika kalian menaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Mereka pasti akan mengajak kalian, menarik kalian agar bisa kafir seperti mereka. Setelah itu kalian menjadi orang yang merugi di akhirat. Ini orang kafir. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah senang orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian benar-benar mengikuti cara beragama mereka. Yahudi, Nasrani, kafir. Demikian pula orang-orang apa? Orang-orang kafir semuanya, munafik. Mereka semuanya, walaupun satu dengan lain berpecah-pecah, tasawuf jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka itu bersatu, tapi sejatinya akidah mereka, ideologi mereka, hati mereka satu dengan lain bermusuh-musuhan. Kafir. Tapi ingat Pak, orang Yahudi merasa lebih baik daripada Nasrani. Benar atau tidak? Orang Hindu merasa lebih benar daripada orang Buddha. Demikian seterusnya. Apalagi orang munafik. Tapi meskipun demikian, mereka bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. Ketika mereka mau menghancurkan kaum muslimin, menebarkan propaganda, merusak dalam bentuk fisik ataupun ghazwah berpikir, perang pemikiran, maka mereka bersatu Pak. Ini orang kafir. Ini orang kafir. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi SAW dari Thawban maula Nabi SAW. Nabi bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir akan datang masanya menemui kalian. Semua umat-umat non-Islam semuanya akan berkumpul, bersatu menemui kalian. Ya, kama tada'a al-aklatu ala tas'atiha, sebagaimana orang yang lapar berkerumun, ya, menghampuri atau bersatu di hadapan sebuah makanan yang penuh, sebuah nampan yang penuh dengan makanan lezat. Allah, Nabi mengatakan apa? Yushiku an tada'a alaikumul umam. Kata para ulama, ini dalil menunjukkan bahwasanya orang kafir ini semua mereka bersatu giliran untuk menghancurkan Islam, baik dengan propaganda pemikiran ataupun perang fisik. Mereka bersatu Pak. Sejarah menyatakan hal itu di perang Ahzab, perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Musuh-musuh kaum muslimin itu berapa orang? Seluruh bangsa-bangsa Arab yang masih kafir, baik itu dari kaum Quraisy, Jahiliyah, ataupun dari apa? Dari suku-suku Badui yang masih menganut agama nenek moyang. Giliran mereka mau berperang dengan Nabi SAW di perang Khandaq, maka mereka bersatu Pak. Bersatu dengan dan Yahudi ikut pula satu kaki. Yahudi ikut pula saham, bergabung dengan kelompok yang dari suku Quraisy. Perang Ahzab itu kan perang Khandaq itu kan perang Ahzab. Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-Ahzab. Apa arti Al-Ahzab? Al-Ahzab itu artinya apa? Sekutu-sekutu. Artinya apa? Banyak seluruh sekutu-sekutu kafir bersatu, ya, bergenggam tangan untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat di Madinah. Akhirnya terjadilah perang dibikin Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Kenapa? Karena kita sedikit. Kita sedikit tidak mampu melawan orang yang mereka musuh-musuh yang begitu banyak. Lalu lihat, alhamdulillah terjadilah apa yang terjadi, kemenangan, tidak menang tidak kalah, dan umat Islam ini tidak diperangi oleh mereka. Kenapa? Karena ada tanya ini yang kencang. Semuanya lagi saya tentang. Ini Pak, argumentasi menunjukkan orang kafir itu musuh kita. Mereka yang menyebabkan umat ini hancur, menyebabkan umat ini rusak, perang fisik, dan demikian juga dengan perang pemikiran. Perang pemikiran coba lihat bagaimana orang kafir itu berusaha menjauhkan kaum muslimin dari ajaran yang benar, sehingga banyak ajaran-ajaran propaganda, ya, cerita-cerita yang tidak benar yang disusupkan ke dalam tubuh kaum muslimin, sehingga yang terjadi adalah kaum muslimin yang mereka tidak kritis di dalam menerima informasi, banyak mereka mengambil agak cara beragama, ideologi orang kafir, tapi mereka klaim sebagai ajaran agama Islam. Yang paling utama dalam ini siapa? Yang paling utama adalah orang-orang munafik, orang-orang liberal. Itu cerdas sekali mereka, Pak. Di dalam apa? Di dalam mempelintir ajaran-ajaran kafir kemudian dimasukkan ke dalam ajaran kaum muslimin. Banyaklah umat Islam yang mengadopsi ajaran-ajaran yang aneh. Apa contohnya teman-teman? Banyak sekali. Keyakinan misal bahwasanya malaikat itu perempuan. Ini kan ajaran orang kafir. Tidak ada Islam mengajarkan malaikat itu perempuan. Ya, malaikat itu perempuan. Tidak ada tuh, Pak.
kemudian roh pulang ke rumah. Tak ada Islam mengajarkan itu. Tapi justru diadopsi oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Berhasilnya mereka memberikan suatu perang pemikiran, disusupkan ajaran-ajaran menyimpang di atas apa? Dengan berbagai cara. Apalagi yang lebih parah belakangan ini, pemahaman liberal. Wahdatul adyan, semua agama sama. Yang kemarin di Istiqlal itu kan, itu yang kan pastor tertinggi di Indonesia, datang paus dari Vatikan, kemudian dihadiri oleh tokoh-tokoh agama Indonesia dalam tanda kutip. Mereka hadir di Istiqlal, kemudian dibacakan surat ayatnya, ayat yang dalam Al-Quran, tapi pemahamannya dibawakan pemahaman hukum, pemahaman liberal. Apa ayatnya, Pak? Innal ladzi, kan ada anak kecil, kita lihat di YouTube tuh. TV One juga merilis, kita lihat bagaimana paus mendengarkan ayat. Apa ayatnya, Pak? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat ini ada dua dalam Al-Quran. Satu di surah Baqarah, satu di surat Al-Ma'idah. Terkesan ayat ini kalau kita baca letter Pak, ini seakan-akan mendukung pemahaman semua agama sama. Coba kita terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang Yahudi. Wan nasara, dan orang Nasrani. Wasabiin, dan orang yang sabiin. Sabiin itu ada menafsirkan mereka adalah cabang daripada ahlul kitab. Mereka menyembah bintang. Ya belakang menyembah bintang. Dahulu mereka mengikuti agama Nabi Isa yang di atas tauhid. Apa kata Allah? La khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Artinya apa? Mereka pasti masuk surga. Coba kalau terjemahan Pak kita lihat. Ayat ini seakan mendukung apa? Pemahaman wahdatul adyan, liberal. Nah, gimana kita membaca? Dibacakan oleh anak kecil itu, Pak. Nah, itu saya lihat dia brutal, Pak. Tapi suaranya nyaring sekali pakai makam-makam gitu. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab? Coba, ada yang bisa menjawab? Gimana kita menyatakan ayat ini? Ini ayat ini kan biasa dipelintir oleh Ustaz Abdallah, kawan-kawan ya, CS, orang-orang liberal, pemahaman liberal. Itu mereka mengatakan, oh, tidak boleh kita menyalahkan. Semua agama itu sama. Apa dalilnya? Ini ayatnya salah satu. Allah menggandengkan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Salih, mereka itu pasti masuk surga. Karena gimana kita membantah? Nah, adalah pentingnya kita untuk apa? Kembali kepada pemahaman yang benar. Kembali kepada Rasulullah, kembali kepada para sahabat dan para ulama yang pertama. Ayat ini berbicara, seperti tafsir Al-Qurtubi, kita menjelaskan ini. Ini ayat berbicara tentang orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi yang hidup di masa mereka, ketika mereka masih berada di atas ajaran yang pure. Ajaran Nabi Isa, ajaran Tauhid. Kalau kita berbicara tentang umat sebelumnya, adapun setelah Nabi Muhammad SAW datang, ayat ini tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memutuskan Nabi yang terakhir datang, kalau sudah datang semua agama yang sudah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dalam hadis saya mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi", demi jiwa yang demi Allah yang jiwaku yang berada di tangannya. La yasma'u bihi ahadun min hadhihi ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini, siapapun agama, apapun bangsanya, Yahudi atau Nasrani, baik Yahudi ataupun Nasrani, dia mendengar tentang aku diutus, ya. Walam yu'minu bima ursiltu bihi, tetapi dia tidak membenarkan risalah kenabianku, illa kana min ahli nar. Dicari mereka pasti masuk neraka. Berarti apa? Ayat ini adalah ayat yang memberikan isyarat tentang umat terdahulu. Di mana umat terdahulu asalnya mereka berjalan di atas apa? Yang beriman yang berada di atas tauhid. Nah, ini bantahan pertama. Dan bantahan juga bagus juga itu kalau Qurtubi di akhir penjelasan tafsir beliau, ayat ini sudah dinasih atau sudah dimansukh. Sudah dihapus oleh ayat apa? Oleh ayat inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama Islam Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak diterima agama itu selama-lama. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti mereka termasuk orang yang merugi, pasti masuk neraka. Berarti apa? Dua bantahan yang telak. Satu berbicara tentang ayat umat sebelumnya, bukan berarti Yahudi Nasrani zaman sekarang. Yang kedua, ayat ini sudah dihapus dari sisi hukumnya oleh ayat yang selainnya. Gampang kan? Tapi di sana disuruh banyak, maka saya lihat ahli tafsir, para mufassir yang terkenal ini semua mengaku mendengarkan ayat itu. Padahal mereka membawa sebuah misi hebat. Apa itu? Merusak kaum muslimin, menganggap sebuah agama sama. Ya, Yahudi dan Nasrani akan bergandengan di dalam surga. Kaum muslimin, agama apa pun tetap bisa.
berbicara apa? Persamaan surga. Tak boleh kita saling menyalahkan, Pak. Kalau disalahkan apa? Wahabi. Nah, itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu, saudara kaum muslimin, orang kafir mereka adalah sama dari sisi pemikiran rusaknya, karena tidak ada di muka bumi yang bertauhid kecuali kaum muslimin, umat Islam. Semuanya di atas agama kekufuran dan kesyirikan, apapun bentuknya. Nah, mereka kalau giliran menghancurkan kita, merusak kita, baik melalui fisik ataupun propaganda, mereka satu. Sekarang ada seorang ulama mengatakan, kapan yang bagus, al-kufru millatun wahidah. Orang kafir itu agamanya satu semua. Sama. Mereka bersatu padu satu dengan yang lain itu apa? Merusak kaum muslimin. Oleh karenanya, ini adalah cara mereka merusak umat Islam. Dari dahulu Pak sampai sekarang. Antum lihat, saya lihat salah satu kisah ya, atau realita dalam cerita sejarah. Ketika umat Islam terjadi perang salib itu, Pak. Perang salib itu kan abad ya, ratusan tahun Pak, perang salib. Di mana akhir daripada perang salib diantaranya runtuhnya daulah Islamiyah. Runtuhnya daulah Islamiyah itu masa yang lama. Apa yang terjadi Pak? Orang-orang Nasrani ketika mereka kadang menang, kadang kalah, ya, tergantung tahunnya, masa Salahuddin, Al-Ayyubi dan seterusnya. Itu mereka Pak, mereka membawa, ini dari sisi propaganda ya, setelah kalah fisik, mereka mengambil buku-buku kaum muslimin, terutama ulama-ulama Islam, dibawa ke Eropa. Kemudian apa yang kita lakukan? Diterjemahkan buku itu. Karena ada hukum Nasrani itu ada juga mereka yang pandai bahasa Arab. Disebabkan lamanya Islam berkuasa, sehingga mereka bangga dengan Islam. Walaupun mereka Nasrani, ada di antara mereka yang pakai laki-lakinya berjenggot, laki-lakinya berbahasa Arab. Eropa. Kenapa? Bangga. Karena Islam ini dominasi di seluruh dunia. Sama kayak kita sekarang, umat Islam kan lemah. Tapi ketika Amerika, orang Eropa baru berjaya, kita niru pula budaya-budaya mereka. Dahulu tidak Pak, terbalik. Di masa perang salib Islam berjaya, maka mereka meniru kita. Anak muda mereka Kristen, tapi berjenggot, perempuannya jilbab, gayanya bahasa Arab, kaifa halum, salam alaikum. Itu gaya mereka dulu Pak, meniru. Nah, ketika Islam kalah, apa yang mereka lakukan? Buku-buku ulama-ulama Islam itu dibawa sebagian besar ke Eropa dan diterjemah. Setelah diterjemah, ilmu-ilmunya, baik ilmu yang berupa sifatnya ilmu agama, ataupun kedokteran, ilmu sains, dan seterusnya, diterjemah ke buku mereka, ke bahasa mereka, bahasa Inggris, bahasa Eropa. Setelah itu dibawa nama penulisnya, nama mereka. Ya, salah satu contohnya, faktanya adalah seperti karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu kan karya besar, banyak karya mereka Pak. Banyak karya-karya mereka yang tidak ditemui. Yang kita temui saja hari ini banyak sekali. Seperti karya tulis Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa kan ma'ruf. Belasan jilid Majmu' Fatawa Al-Imam Ibnu Taimiyah. Itu mengisi berbagai ilmu. Bukan hanya agama Pak, sains juga dan istimewa Allah. Pertanyaannya, buku itu ditulis oleh siapa? Ibnu Taimiyah yang menyusun? Enggak. Majmu' Fatawa itu bukan Ibnu Taimiyah yang menyusun. Itu adalah risalah, buku tulisan Ibnu Taimiyah yang tersebar-sebar. Ya, yang dahulu belum tercetak rapi seperti sekarang. Di masa perang salib usai, buku itu karya tulis Ibnu Taimiyah yang masih dalam bentuk manuskrip dibawa ke Eropa, kemudian di sana disalin ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu apa? Manuskrip itu mereka jaga. Mereka jaga itu. Kenapa? Isinya ilmu. Mereka bangsa Eropa kita tahu mereka yang dahulu agama di atas peradaban yang salah. Kemudian ketika mereka menemukan peradaban Islam, mereka menghargai peradaban. Beda dengan Tartar dulu. Kalau Tartar perang mereka tidak menghargai peradaban. Tartar itu kan bodoh. Mereka rimbang, keras, kuat memang kuat. Tapi kalau dari sisi otak mereka kurang. Dari sisi bakat mereka tidak menghargai peradaban. Makanya dibakar itu Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di Baghdad dulu. Beda dengan Eropa. Eropa justru dibawa buku-buku agama para ulama, kemudian disalin di sana dan dijaga manuskrip. Makanya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu disalin oleh seorang ulama belakangan, temannya Syekh bin Baz rahimahullah. Yang bernama kalau sudah berubah Abdul Rahman bin gitu. Temannya Syekh bin Baz. Dan bagaimana beliau mengumpulkannya? Datang ke Eropa, nyalin manuskrip itu disalin dalam bentuk cetak bagus. Jadilah buku. Itu kan dahulu Saudi pernah mau membeli manuskrip Ibnu Taimiyah itu yang asli, tapi Eropa tidak mau melepaskan. Nah, selepas itu apa yang mereka lakukan? Mereka gemborkan informasi ke dunia Islam bahwasanya Ibnu Taimiyah itu berbahaya, pemikirannya radikal, suka mengkafirkan, Wahabinya itu Pak. Siapa yang bikin itu propaganda itu? Eropa.
Tujuannya apa? Agar menghalangi generasi Islam, anak-anak muda, kaum muslimin daripada ilmu para ulama. Coba bagaimana propaganda mereka. Dan terus begini sampai hari ini. Kita mau bicara kebenaran hari ini, Pak, susah. Kita akan disudutkan dengan gelar apa? Wahabi lah, radikal lah, ekstremis nih, tidak tahu dengan apa, atau dengan apa namanya, toleransi dan sebagainya. Ini kaya mereka orang kafir. Oleh karena teman-teman, al-kufru millatul wahidah, orang kafir itu semuanya sama. Berdiri di atas fondasi untuk menghancurkan Islam. Ini faktor pertama. Faktor luar, yaitu syaitan dan bala tentaranya, kemudian orang-orang kafir. Yang kedua, hal yang merusak kaum muslimin, yang membuat perpecahan di tanah umat, ya, adalah ketika ini faktor luar dalam lagi, yaitu berbondong-bondong sebahagian kaum muslimin keluar dari jalan beragama para sahabat. Ini sebabnya. Dahulu Nabi SAW dan para sahabat itu kan berpecah baik, berpecah. Agama satu apa tidak? Satu. Belum ada namanya pertikaian seperti zaman sekarang. Belum ada apapun bentuknya. Semua para sahabat mereka satu di atas agama, usul, pokok, akidah Islam yang sahih dan tidak bertikai. Yang bertikai itu di mana, Pak? Ada tidak sahabat bertikai dalam agama? Ada. Dan urusan apa? Urusan cabang. Ada cabang. Soal fikih. Iya, contoh. Baik itu cabang akidah ataupun cabang fikih. Contoh, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Itu hilaf pada sahabat. Aisyah mengatakan Nabi tidak melihat Allah ketika Mi'raj, ya, ketika peristiwa. Adapun Allah bin Abbas mengatakan Nabi melihat Allah SWT. Ini kan pertikaian. Tapi apakah ini memberi pengaruh? Tidak. Ini cabang akidah dan memberi pengaruh. Aisyah tidak mengkafirkan, tidak menyalahkan siapa, tidak menyalahkan Abu Hurairah, tidak menyalahkan Abu Abbas. Abu Abbas sudah juga tidak menghina, tidak Aisyah. Kemudian contoh yang lain, sahabat seperti apa? Seperti masalah sholat di Bani Quraidah. Itu ada sahabat yang salat sesuai dengan petunjuk Nabi, ada yang salat mendahului Nabi. Ini masalah-masalah cabang fikih agama, tidak pengaruh. Tetapi yang saya maksud adalah agama Islam satu di masa Nabi dan di era para sahabat dari sisi pokok akidah. Tidak ada yang namanya murji'ah, tidak ada, Pak. Qadariyah, Khawarij, kemudian juga apa namanya, Syiah, itu belum ada. Setelah Nabi SAW wafat, baru mulai muncul satu persatu. Baru muncul satu persatu. Apa sebabnya, Pak? Keluar dari ajaran Muhammad para sahabat. Ketika Hawiyah, Khawarij muncul. Abdullah bin Abbas kan datang kepada mereka. Kalau mereka mengasingkan diri dengan kaum muslimin. Kenapa kalian keluar dari ketaatan? Sampai kalau ada dalilnya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Saya melihat kalian di atas kebatilan. Kenapa? Tidak seorang pun sahabat yang ada di antara kalian. Semua golongan apa? Golongan yang tidak bertemu dengan Nabi. Anak-anak muda yang sedang bersemangat, hikmah. Tapi justru apa? Keluar dari apa? Dari ajaran para sahabat. Akhirnya jadilah mereka kaum Khawarij, memerangi Nabi, memerangi Ali, memerangi para sahabat. Syiah pun juga demikian. Jadi keluar dari pemahaman para sahabat, teman-teman, ini faktor terbesar membuat umat ini rusak. Oleh karenanya kembali kepada ajaran para sahabat adalah satu-satunya untuk menyatukan umat. Tidak ada jalan yang kedua. Tidak ada jalan yang kedua. Disebutkan oleh para ulama seperti Asy-Syatibi dari dalam kitab beliau Al-I'tisam, juga Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman, bahwasanya Ibrahim At-Taimi rahimahullah menuturkan, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, "Kaifa takhtalifu hadhihi ummah?" Kenapa umat ini bisa bertikai? Kenapa kita bisa gontok-gontokan satu dengan yang lain? Wa nabiyuha wahid, nabinya satu. Wa kitabuha wahid, kitabnya juga satu, Al-Quran. Kemudian wa qiblatuha wahidah, kiblatnya juga satu. Apa jawaban Abdullah bin Abbas, Pak? Perhatikan di sini, ini saksi bahasa. Ya Amirul Mukminin. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, "Inna unzila ilaina al-Qur'an fa qara'na." Sesungguhnya kita ini adalah generasi yang Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Kita membacanya, kita memahami sesuai yang diajarkan Nabi. Wa alimna fi ma nazal. Kita tahu kenapa ayat itu turun, kepada siapa dia diturunkan. Akan tetapi, sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Quran. Akan datang nanti orang-orang yang setelah kita. Mereka membaca Al-Quran. Wa la yadruna fi ma nazal. Tapi tidak tahu kenapa ayat itu diturunkan kepada siapa. Apa sebabnya? Jadi kita belajar Al-Quran kan ada sebab turun ayat, Pak. Itu penting dalam memahami ayat. Penting. Tak boleh serampang dua ayat ini ternyata orang kafir dibawa ke Islam, tak boleh. Ada sebab nuzul, ada kaidah ilmunya. Dan ini dibahas dalam ulumul Quran. Fayaqulu lahu fi ra'yun, sehingga satu dengan yang lain, orang kelompok ini memahami ayat sesuai dengan akal mereka. Ya. Fa idza kana lahu fi ra'yun ikhtalafu, kalau mereka sudah memahami masing-masing, maka yang terjadi adalah penyimpangan, berpecah belah. Fa idza ikhtalafu tatalu, kalau berpecah belah, satu yang lain saling mengusirkan, saling membunuh-bunuhan. Ini terjadi, Pak. Jadi
Realita. Dalil menunjukkan pentingnya mengambil apa? Ajaran para sahabat di dalam masalah-masalah pokok agama, terutama itu yang paling penting. Baru masalah-masalah sahabat. Kalau kita keluar dari ajaran mereka, maka kita akan memecah belah. Dalil, Pak, kalau ayat argumentasi lebih dari 100 dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah, apalagi perkataan para salaf, para sahabat, dan para ulama-ulama belakangan, ya, yang menunjukkan kita wajib kembali kepada pemahaman para sahabat. Ketika Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Apabila mereka membangkang kepada Nabi dan mengikuti, berani mengambil jalan selain jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami pasti akan membiarkan mereka sesat semakin jauh. Dan setelah itu di akhirat nanti kami campakkan mereka ke dalam neraka. Ayat ini, teman-teman, ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bukan ini, kita orang Indonesia yang cinta Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat apa? Tentang wa may yushaqiqir rasul. Apa kata beliau? Tidak mungkin Allah akan memasukkan orang-orang yang menyelisih ajaran para sahabat ke dalam neraka kalau bukan perkara mengikuti ajaran, mengikuti cara beragama para sahabat sesuai wajib. Jadi bukan mengikuti ajaran para sahabat, para salaf kita. Ini bukan prasmanan, bukan masalah ukuran apa, masalah memilih rasa, tidak, wajib. Kenapa? Allah yang mewajibkan ini. Iya. Kalau prasmanan bisa kita pilih sate Padang, rendang Padang, apa namanya, sate Madura. Itu kan prasmanan boleh nih. Ini bukan masalah prasmanan, Pak. Wajib memilihnya. Keluar dari masalah ini pasti banyaklah tumbuh apa ajaran-ajaran yang sesat. Ini sebab contoh, baik contoh dasar, contoh Pak. Contohnya sederhana. Orang-orang pemah saudara kita daripada orang tarekat sufi, itu dia berdalil Quran dan Sunnah, ada Pak? Quran Sunnah. Ayat Quran mereka ada juga hafal Quran. Tapi untuk memegang suatu pemahaman mereka menggunakan Al-Quran, mereka menggunakan hadis, sekarang bisa jadi hadis yang maudhu, ya. Dari sisi apa berbeda? Perbedaan dari sisi pemahaman. Mereka menggunakan ayat hadis yang sama, tapi pemahamannya berbeda. Karena kalau Al-Quran Sunnah semua orang berpegang, benar tidak? Benar tidak? Semua golongan yang ada dalam Islam ini, Jihad, Khawarij, Mu'tazilah, semuanya bukan pada Al-Quran Sunnah. Tapi sayangnya di mana kita berbeda? Pemahaman. Nah, pemahaman siapa yang menjadi tolak ukur? Pemahaman para sahabat. Orang sufi contohnya. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran tentang maqamat-maqamat dalam ajaran mereka. Ada ada maqamat syariat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah ada ma'rifat, itu memang mereka menyatakan tak perlu lagi ibadah, tak wajib lagi ibadah. Apa dasarnya, Pak? Ayat. Mereka berdalil dengan ayat di surah Al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada keyakinan. Nah, kalau sudah yakin berarti tidak ma'rifah dong. Kalau sampai keyakinan kita, itu apa lagi ibadah? Allah mengatakan apa? Sembahlah Allah sampai datang kepada keyakinan. Kalau lah yakin, itu apa lagi ibadah? Gitu kan? Sampai makanlah sampai bapak kenyang. Kalau kenyang, makan lagi. Perlu lagi makan lagi. Ya udah sampai batasannya. Nah, ini ayat benar apa tidak? Ayatnya benar, Pak. Tapi kok bisa mereka bikin pemahaman seperti itu? Ada betul. Dan ini realita. Mereka memahami ayat ini sedemikian serti berbagai. Syekhnya, mursyid atau gurunya sudah sholat, harap berzina, jangan ada zina. Bahkan dedengkotnya seperti Ibnu Arabi. Ketika Ibnu Arabi maaf ya, disebut oleh para ulama, dia mensodomi kuda. Kemudian dikatakan oleh pengikutnya, wah ini Tuhan kenapa kau mensodomi kuda? Matamu saja mata sulihan. Belum mata hakikat, belum mata arifat. Ini bukan kuda yang saya zinain, tetapi saya sedang menzalimi Allah Taala. Itu bang, apa kita? Kenapa? Dia memberi makam-makam yang tertinggi. Dan ini diikuti oleh para follower, para pengikut mereka sampai hari ini. Dan sebab itu terjadilah percanggahan. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya adalah pemahaman. Siapa yang meyakini al-yakin di situ maksudnya ma'rifat? Tidak ada yang meyakini ma'rifat. Maksud keyakinan itu sepakat para sahabat. Maksudnya ada kematian. Kenapa Allah mengatakan sembahlah Allah sampai datang kepada keyakinan al-yakin? Apa maksudnya yakin? Kematian. Jadi sampai mati baru berhenti beribadah. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi dan seluruh kaum muslimin. Kan orang-orang sufi batini, bigdashi yang menyimpang, mereka meyakini seperti itu. Ya, kenapa disebut kematian itu dengan al-yakin? Karena pasti datangnya. Pasti datangnya. Tak ada yang mati di dunia ini.
Nah ini pemahaman seperti ini Pak, keluar dari pemahaman para sahabat akan membuat orang-orang bercanggah daripada apa? Daripada Islam. Kayak Imam Syafi'i mengatakan tentang para sahabat wajib mengikuti mereka bukan prasmanan tapi kewajiban. Ini Imam Syafi'i Pak, mana? Dan saya semuanya disebutkan dalam tafsir Syafi'i, ya, tafsir Al-Imam Syafi'i. Dan mengambil para sahabat, apalagi di zaman sekarang Pak, ini adalah kata kunci untuk membedakan saya salah atau saya benar, lihat kepada ajaran para sahabat. Dia ajaran para sahabat. Contoh, apa namanya, orang-orang Syiah. Kenapa orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat? Apa tujuannya? Agar orang jauh bisa beragama sebebasnya, mengambil Al-Quran, mengambil Sunnah, tapi fahami sendiri. Oleh karenanya, untuk mengelabui banyak manusia, orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali 4 orang saja yang tidak. Sebab itu Ali, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Miqdad, dan ada 10 lagi sahabat. Semuanya kafir. Hatta keluarga Nabi, Ibunda Aisyah dikafirkan oleh Syiah. Benar betul? Abu Bakar, lagi Abu Bakar, Umar, itu dilaknat setiap hari, dinyatakan masuk neraka. Siapa itu Pak? Orang Syiah. Demikian pula orang-orang Haruriyah atau orang Khawarij, mereka kafirkan semua para sahabat, semua para sahabat itu murtad dari agama. Siapa yang meyakini itu Pak? Siapa yang meyakini itu? Orang Khawarij. Makanya untuk menghilangkan jejak agar umat ini bertikai hancur satu dengan yang lain, hilangkan kepercayaan kepada para sahabat. Kalau sudah dikenal kafir pada sahabat, apa yang terjadi? Tidak percaya lagi dengan agama ini. Yang mewariskan agama ini semuanya Al-Quran, hadis, semuanya pada sahabat. Al-Quran kita baca nih Pak 30 juz, itu dari siapa yang mewariskan kepada kita? Sahabat Pak. Hadis-hadis siapa yang mewariskan hadis kepada kita? Para sahabat. Oke, kita baca hadis. Nabi bersabda, terlebih dahulu siapa? An Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, an Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Makanya misi yang terbesar daripada musuh agama ini adalah hindarkan jejak para sahabat. Kapan perlu kafirkan mereka. Ini dilakukan oleh 2 kelompok tadi. Khawarij 1, Syiah 1. Syiah apa luar biasa. Luar dia. Kalau sekarang mendengar orang Syiah itu mereka berdialog dengan Ahlussunnah. Orang yang tidak Syiah semuanya kafir di mereka. Bahkan anak hasil mut'ah, nikah mut'ah itu lebih baik daripada seluruh anak-anak dari pernikahan sunnah. Nah, gitu gimana? Yang tidak mut'ah, anak zina. Kalau mut'ah, itu anak halal. Giliran mereka berdebat, semuanya orang Islam itu kafir menurut mereka. Pasti masuk neraka. Syiah. Pagi dan petang mereka melaknat para sahabat. Oleh karenanya usul yang membedakan, salah satu cara membedakan kita antara mana Ahlussunnah dengan Ahlussunnah, perhatikan bagaimana sikap mereka memahami agama. Apakah dikembalikan kepada para sahabat atau tidak? Kalau tidak dikembalikan kepada para sahabat, terutama para tokoh, maka dipastikan Anda di wilayah yang salah. Di wilayah apa? Yang salah. Kenapa? Standarisasi kebenaran itu para sahabat. Ini faktor internal. Ketika orang-orang sudah keluar dari pemahaman mereka memahami agama dengan sendiri-sendiri, menakwilkan ayat dengan sendirinya, maka akan pasti mereka terjerumus kepada apa? Kepada kekufuran, kepada penyimpangan. Lihatlah sekte-sekte yang ada. Ini sebagai pokoknya Pak. Lihatlah sekte-sekte yang ada di dalam Islam hari ini, yang menghidupkan diri mereka pada Islam, pasti tidak jauh dari sebab pertama ini. Apa faktornya? Keluar dari pemahaman para sahabat. Coba orang liberal kan menggunakan dalilnya ayat juga, Pak. Andrian, dalilnya ayat kayak tadi itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Coba kita lihat para sahabat memahami ayat itu. Tidak ada yang memahami itu sebuah agama sama, tidak ada. Siapa pemahaman apa ini? Kemudian juga pemahaman Allah berada di mana-mana. Berdalil dengan ayat juga, Pak. Tidak boleh Allah diyakini di atas langit. Allah ada di mana-mana. Allah bisa bersembunyi di tubuh kita, di hati kita, menyatu dengan makhluk. Bahkan di IAIN, di salah satu Universitas Islam Indonesia dahulu, dibikin gapura masuk kampus, kemudian dikatakan Anda memasuki hari yang bebas Tuhan, anjing buka Al-Quran. Apa dalilnya Pak? Al-Quran. Salahnya di mana? Ayatnya salah, Al-Qurannya salah. Nah, Al-Quran tidak pernah salah. Hadisnya salah. Nah, hadis tidak pernah salah. Pemahamannya. Dari mana Anda memahami pemahaman ini? Semua sekte-sekte yang ada dalam Islam begini kepada Islam, kalau ada mereka membawa sesuatu yang baru yang tidak pernah didengar oleh para salaf dulu, pastikan mereka sesat. Hari ini ada orang yang nelpon kepada Allah untuk menentukan waktu puasa Ramadan. Nelpon kepada Allah. Ini canggih memang luar biasa. Ini kan zaman medsos sekarang. Allah bisa ditelepon. Sampai ada yang nanya, berapa nomor telepon Allah itu? Ya kan? Yang bicara dengan semut.
Dia bicara dengan sebuah adab, mengerti bahasa semua. Ya, inna maqali fi rahmah Makkah Madinah. Gitu. Itu dianggap wali. Keturunan Nabi dikatakan wadinya, ya Allah sebesar-besarnya, mi'raj ke langit 70 kali sehari. Itu luar biasa, Pak. Padahal mereka menyebutkan dia kepada kami ini Muslim nih, cucu keturunan Nabi. Al-Mikram mengalir darah Nabi di dalam dia di sudut kamar di selaput tubuh Nabi. Apa keyakinan di bawah? Wali kami hebat, bisa mi'raj ke langit 70 kali sehari, 70 kali. Hebat mana dia pada Nabi? Hebat dia berarti. Nabi dia sekali seumur hidup. Dia 70 kali sehari. Meskipun demikian banyak followernya. Apa yang salah? Apa yang salah? Pemahaman. Maulid Nabi. Kan sekarang lagi marak nih. Sebaliknya di media sosial untuk kita maulid Nabi. Siapa yang mau maulid Nabi? Kita sepakat bahwasanya Nabi benar-benar pernah lahir. Tapi masalah kapan lahirnya ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan di bulan awal, ada yang mengatakan di bulan akhir, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Kenapa? Penanggalan belum ada di masa itu. Cuma para ulama sepakat wafatnya Nabi di bulan awal. Nah, di masa para sahabat tidak ada kita Pak ribut kayak seperti sekarang. Masalah urusan maulid Nabi. Masa sahabat, masa tabi'in, masa atba'ut tabi'in, nggak ada masalah maulid Nabi itu. Apakah mereka tidak meyakini maulid Nabi? Yakin mereka maulid Nabi itu adalah apa itu maulid? Nabi itu benar-benar lahir. Kan Nabi penting sahabat, berarti Nabi lahir dong. Nabi kan bukan seperti Nabi Isa, diciptakan tanpa ayah. Tak, ada ayah, ada ibunya. Sepakat para sahabat lahir. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Anda harus peringati maulid Nabi? Bahkan bid'ah ini sudah merubah. Sampai dibawa perhelatan Yahudi, Nasrani, Hindu, arah-arahnya, musik, kasidah, wanita joget-jogetan. Tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Mereka menyangkal itu tidak ada apa. Yang tidak maulidan, Wahabi. Siapa yang mau itu? Orang yang membawa kesesatan. Apa salahnya? Tidak mengikut kepada para sahabat. Sahabat ada memahami ajaran seperti itu. Bahkan kalau ditanya sekarang, apa hukum maulid Nabi menurut Imam Syafi'i? Ada tidak? Tidak ada. Demi Allah, andai kata Anda bisa menemukan. Dan itu pasti. Kita tidak akan menemukan di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Malik, kitab Imam Ahmad, kitab Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama di masa mereka tentang hukum maulid Nabi. Kenapa? Tidak ada hukum Nabi di masa mereka. Munculnya kapan, Pak? Munculnya kapan? Di Mesir, di masa zaman Fatimiyah, para Syiah Rafidah ketika berdiri. Baru tumbuhlah yang namanya ajaran maulid Nabi. Jadi kalau ditanya, apa hukum fikih maulid Nabi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak ada hukumnya. Belum ada. Apa sebabnya kita ribut hari ini? Keluar dari pemahaman apa? Para sahabat. Tidak ada sahabat memahami, tidak pula kurun yang tiga itu. Tapi tidak memahami, dan atau tidak memahami. Kita aja begini sendiri. Lain yang diperintah, lain yang dikerjakan, lain yang dicakap, lain yang dilakukan. Ini sebabnya. Oleh karenanya, ini adalah pembahasan pertama. Sebab utama, cikal bakal yang paling dasar, rusaknya kaum muslimin dengan adanya beragam aliran-aliran di dalam agama. Karena keluar dari apa? Petunjuk Nabi Muhammad dan yang difahami oleh para sahabatnya. Radhiyallahu anhu. Ini sebab utamanya. Baik, karena waktu yang membatasi, masih ada dua pokok lagi, ya, dua pokok lagi yang menyebabkan bagaimana kenapa umat ini bisa berpecah dalam masalah agama, bahkan berhubungan satu dengan yang lain. Ini satu, dua dan ketiga ini akan kita bahas insyaallah kalau umur masih ada di kelas besok hari Kamis insyaallah. Saya berharap Bapak bisa hadir untuk melengkapi pembahasan kali ini. Demikian kiranya untuk mukadimah dari bagaimana kita sebagai kaum muslimin wajib menghindari perpecahan tadi, ya, baik itu perpecahan yang sifatnya eksternal ataupun perpecahan internal. Jangan kita ikut nimbrung di dalam bersama orang-orang yang menyimpang. Agar Allah selamatkan kita, agama kita di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Oh, masih ada 1 menit lagi. Ada tambahan barangkali? Silakan. Ada tambahan? Tawarannya silakan. Pak Maulid. Iya. Jadi pasti ada masuk Maulid dirayakan. Masih dirayakan di Aceh. Ya, jadi saya Maulidnya di mana-mana Pak, tidak hanya di Aceh. Kita mau menyangka orang Indonesia Maulid, banyak orang negara-negara ini sampai setiap tempat. Bahkan belakangan di Masjid Nabawi pun mengadakan Maulid. Coba, di mana-mana Maulid. Kenapa? Karena dia merebak dari dimulai dari Syiah Fatimiyah dahulu di Mesir. Abad ke-5 atau abad ke-6. Ketika mereka cara mengambil hati masyarakat, dikasih bikin acara Maulid Nabi.
Awalnya dahulu Maulid Nabi, Maulid Al-Hasan, Maulid Hussein, Maulid Fatimah. Orang-orang hebat, Pak. Orang hebatnya yang diambilkan dan tanda kutip, ya kan? Dibikin perayaan mereka. Tujuannya apa? Mengambil hati masyarakat Ahlus Sunnah terutama. Dibikin kue besar-besar, dibikin di sana berjanji, manakib menyebut-nyebut kemuliaan Nabi. Itu caranya dulu. Semenjak itulah mulai ribut umat Islam sampai hari ini. Dan dosa kembali pada mereka. Dahulu di masa Imam Malik tak ada orang ribut tentang maulid, tentang kes maulid ya. Saya bicara kes maulid. Ada orang ribut. Iya, kenapa tidak ada ajaran itu? Oleh karena semua ajaran yang menyimpang itu keluar dari mana? Dari orang-orang yang keluar dari ajaran para sahabat. Itu yang kunci. Iya. Nah, kalau bagaimana kita kalau masih maulid? Sebenarnya tidak diadakan. Apalagi maulid yang apa? Apalagi maulid yang sudah di dalamnya dicampur dengan kemaksiatan, kesyirikan. Keluar apa? Roh Nabi datang. Kalau lah roh Nabi datang, Pak, ini kan masalah akidah ini. Benar tidak? Akidah. Masa ada roh yang dipulangkan dalam bumi? Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwasanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Roh itu kalau sudah masuk alam barzakh, tidak akan kembali ke dunia selama-lamanya. Pulangnya kemana nanti? Akhirat lagi. Dikungkung di dalam barzakh. Oleh karena ini keyakinan roh Nabi Muhammad tidak benar. Lah, ini kan roh Nabi, Pak. Ya sama, roh Nabi masuk di sini. Gak ada satu sahabat yang memahami demikian. Nah, ini Pak, tentunya. Coba tanya, sahabat mana yang memahami roh Nabi bisa pulang dunia? Andai kan benar itu ada, tentu ketika bertikai antara Ali dengan Muawiyah, bertikai antara Aisyah dan Ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, ataupun para sahabat banyak mendapat masalah-masalah besar setelah Nabi meninggal dunia. Kenapa mereka tidak menyakiti? Kan roh Nabi bisa pulang ke rumah. Ayo kita bikin aja manakib, bikin acara, ya kan? Tapi tidak ada satupun cerita dalam kitab-kitab para ulama. Oleh karena bagi yang mengadakan menjadi nasihat, karena ini menjadi sumber bumerang yang bikin kita gontok-gontokan satu dengan lain, bahkan sampai saling mengkafirkan. Apa sebabnya, Pak? Masalah maulid. Nah, sekarang salahnya di mana, Pak Ustaz, maulid? Ya, pertama, maulid itu salahnya dari sisi keyakinan. Orang kalau tidak maulid dan apa dia lakukan? Dia sedang menyangka sedang melakukan ibadah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ibadah. Sedang beribadah kepada Allah SWT dengan cara mengingat Nabi SAW. Lah, mengingat Nabi tidak salah, Pak. Kita juga mengingat Nabi di sini berapa kali kita bacakan hadis Nabi itu. Tapi masalahnya adalah kita menganggap kalau melakukan ibadah ritual mengingat Nabi di hari yang tertentu itu, maka kita sedang melakukan ibadah. Sementara ibadah apa hukumnya dalam agama? Harus mencontoh Nabi. Kata Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang melakukan agama, membuat ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada contoh dari kami, itu adalah ibadah, tidak ada manfaat. Berarti kalau bikin agama, bikin cara beragama, cara ibadah satu, berarti menuruni Nabi kita. Ibadah ini harus normatif, sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi tidak boleh kita sepakatan bersama, Pak. Boleh. Ini sisi pertama. Sisi kedua apa? Pengkhususan. Nah, ini masalahnya. Kenapa harus kita khususkan di bulan Rabiul Awal kalau memang mengingat Nabi? Apa tidak boleh di bulan besok, di bulan satu lagi, bulan Muharram, bulan Safar? Boleh tidak ingat Nabi itu? Nah, apakah kita cuma baca sirah Nabi, Pak? Kita baca buku sirah Nabawiyah tentang lahir Nabi? Ya boleh, itu di sisi itu bagus. Tapi pengkhususan tidak boleh. Mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan agama, itu jatuh kepada bid'ah. Apa masalahnya, Pak? Nah, itu faktor ini. Keluar dari yang difahami para sahabat. Sahabat satu pun yang memahami demikian. Lah, kan ini bukti cinta Pak Ustaz. Yang benar. Semua orang cinta Nabi. Mana yang lebih besar cinta Nabi? Kecintaan apa? Kecintaan kita kepada Nabi atau kecintaan para sahabat kepada Nabi? Sahabat Nabi besar, Pak. Jiwa, raga, harta, hidup mereka dikorbankan untuk memperjuangkan tauhid dan sunnah Nabi besar. Jiwa, raga. Tapi kenapa mereka tidak mengamalkan maulid? Andaikan maulid benar, tentu mereka yang lebih dahulu melakukannya. Laukan khairan lasabaquna ilaihi. Iya, andaikan benar atau laukan khairan lasabaquna ilaihi. Andaikan benar mereka para sahabat lebih dahulu melakukannya. Inilah Pak sebab pertama. Oleh karenanya bagi saudara-saudara yang sempat bermaulid, berhentilah dari itu. Iya, berhentilah dari itu. Tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita nyinggung di sana. Ya, semoga Allah SWT berkenan memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin dan menyatukan hati-hati kita di atas akidah dan cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta para ulama-ulama yang mu'tabar dari umat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.